Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau duduk sendiri dalam hening malam yang panjang, lalu dada terasa sempit, pikiran berkelindan, dan hati seakan penuh kegelisahan? Ada sesuatu yang kosong, tapi kita tak tahu apa yang hilang. Ada rasa haus tapi bukan haus air, melainkan dahaga jiwa yang merintih mencari kesejukan. Di tengah hiruk pikuk dunia, setiap kita pernah merasakan gelisah yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Gelisah yang datang tanpa diundang seakan bayangan yang terus mengikuti kemanapun kaki melangkah. Ia menempel di hati, menjerat pikiran, bahkan kadang membuat kita lupa bahwa hidup ini sesungguhnya hanya perjalanan singkat menuju Allah. Namun, di balik gelisah itu ada embun yang tersembunyi. Embun yang turun dari langit hikmah, menetes lembut ke dalam hati yang sedang retak. Ia bukan embun yang membasahi dedaunan di fajar, melainkan embun hikmah yang menyentuh kalbu, menyejukkan jiwa, dan mengingatkan kita bahwa setiap keresahan adalah panggilan agar kita kembali menoleh kepadanya. Malam ini kita akan menyingkap rahasia tentang embun itu, sebuah cahaya lembut yang sering terlupakan, namun sebenarnya selalu hadir di tengah kegalauan manusia. Kita akan berjalan menelusuri jejak para arif, menyingkap nasihat ulama, dan meresapi petunjuk dari Imam Al-Ghazali. Maka, siapkan hatimu. Jangan sekadar dengarkan dengan telinga, tapi hadirkan dirimu dengan jiwa yang penuh. Karena yang akan kita bicarakan bukan sekadar kata-kata, tapi kunci yang bisa membukakan pintu ketenangan di tengah badai kegelisahan. Embun hikmah itu ada, dan ia sedang menunggumu untuk menyadari kehadirannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, gelisah adalah bagian dari fitrah manusia. Bahkan orang-orang besar, para nabi, para sahabat, dan para ulama pernah merasakan kegelisahan yang mengguncang jiwa. Namun justru dari kegelisahan itu lahirlah cahaya ketenangan bila hati diarahkan kembali kepada Allah. Mari kita renungkan sejenak perjalanan Rasulullah. Pada masa awal kenabiannya, ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, beliau pulang dalam keadaan tubuh menggigil. Bukan karena takut pada gelapnya gua, tetapi karena beratnya amanah yang baru saja diemban. Beliau berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Hati beliau diliputi kegelisahan, rasa gentar, bahkan kebingungan. Namun, dari kegelisahan itu lahirlah ketenangan. Allah menurunkan ayatnya, meneguhkan jiwa beliau. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan." Gelisah Rasulullah ternyata adalah tanda cinta Allah, sebab ia menjadi pintu turunnya embun wahyu yang menyegarkan seluruh umat manusia. Para sahabat pun tidak lepas dari kegelisahan. Lihatlah Umar bin Khattab. Dulu ia adalah seorang yang keras, ditakuti, bahkan berniat membunuh Rasulullah. Namun ketika cahaya Al-Quran menyentuh hatinya, kegelisahan itu pecah menjadi tangisan hingga beliau menjadi benteng Islam. Gelisahnya hati Umar ternyata adalah getaran jiwa yang sedang mencari embun kebenaran. Begitu pula Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam. Beliau pernah mencapai puncak kejayaan dunia, dihormati, dipuji, dikelilingi murid, dan ditinggikan kedudukannya. Namun di tengah itu semua, hatinya gelisah. Ia merasa ilmu yang dimilikinya hanya berhenti di lidah, belum sampai ke hati. Hingga suatu hari beliau tinggalkan jabatan, harta, dan kedudukan. Ia mengembara, mencari jawaban dalam sunyi. Dalam pengembaraan itulah, ia menemukan embun hikmah yang sesungguhnya, yaitu kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa hina sebagai hamba. Dari kegelisahan itu, lahir kitab Ihya Ulumuddin yang sampai hari ini tetap menjadi penyejuk jiwa manusia. Sejarah mengajarkan kita, gelisah bukanlah musuh. Ia adalah tanda bahwa hati sedang mengetuk pintu Allah. Gelisah adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang hilang, dan yang hilang itu bukanlah harta, bukan pula pujian manusia, melainkan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Maka, embun hikmah hadir bukan untuk menghapus dunia, melainkan untuk menenangkan jiwa di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia menetes di hati setiap orang yang kembali menundukkan ego dan merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti embun fajar yang jatuh lembut di atas dedaunan, begitu pula hikmah turun ke dalam jiwa yang sedang gelisah. Saudaraku yang dikasihi Allah, ketika hati manusia dilanda gelisah,
ada dua jalan yang terbuka di hadapannya. Jalan pertama adalah mencari pelarian pada dunia, mengejar harta, hiburan, atau pengakuan manusia. Jalan kedua adalah menengadahkan wajah ke langit, mencari kesejukan pada Rabb yang Maha Tenang. Sebagian besar manusia memilih jalan pertama sebab lebih cepat dan terasa nyata. Namun, jalan itu ibarat minum air laut. Semakin diteguk, semakin haus. Gelisah hanya ditutupi sementara, lalu datang kembali dengan wajah yang lebih ganas. Tetapi bila hati memilih jalan kedua, maka ia akan menemukan sesuatu yang lebih halus. Embun hikmah. Embun hikmah adalah pengetahuan yang menetes lembut ke hati dari sumber yang suci. Ia bukan sekadar ilmu yang dipelajari di buku, melainkan cahaya yang diturunkan Allah ke dalam jiwa yang berserah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Dari ungkapan itu kita belajar bahwa hikmah tidak lahir dari gelar atau pangkat, melainkan dari kejernihan hati yang gelisah lalu kembali padanya. Bayangkanlah sebuah padang gersang, tanahnya retak, kering dan haus. Begitulah jiwa kita ketika dilanda keresahan. Lalu pada fajar yang lembut, embun turun, menetes ke celah-celah tanah, memberi kehidupan yang baru. Demikianlah gelisah manusia, bila disirami embun hikmah, maka ia berubah menjadi ladang yang subur. Tempat tumbuhnya ketenangan, sabar, dan tawakal. Namun jangan salah sangka, embun hikmah bukan berarti lenyapnya masalah dunia. Hidup tetap penuh ujian, tetap ada luka, tetap ada tangisan. Bedanya, hati yang mendapat embun itu tidak lagi rapuh. Ia menjadi teduh meski dunia panas, menjadi tenang meski dunia gaduh karena ia sudah menemukan rahasia bahwa semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Gelisah bukan musibah. Gelisah adalah undangan. Ia adalah suara halus yang berkata kepada jiwa, kembalilah, engkau sudah terlalu jauh. Dan saat seorang hamba mendengar undangan itu lalu bersujud, maka embun hikmah pun turun, menyejukkan hati yang selama ini terbakar resah. Saudaraku, ada satu hal yang sering disalahpahami manusia, bahwa ketenangan berarti hidup tanpa masalah. Padahal para nabi, para sahabat, bahkan para ulama besar pun tidak pernah lepas dari ujian. Rasulullah kehilangan orang-orang tercinta, difitnah, diperangi dan dikhianati. Namun di tengah semua itu hatinya tetap tenang. Mengapa? Karena beliau memiliki embun hikmah yang selalu menyejukkan jiwanya, keyakinan penuh pada Allah. Embun hikmah tidak menghapus badai, tetapi menjadikan hati teduh di tengah badai. Ia tidak menghilangkan luka, tetapi menjadikan luka itu obat bagi jiwa. Gelisah yang semula terasa seperti beban, berubah menjadi pintu untuk mendekat kepada Allah. Inilah paradoks kehidupan, bahwa keresahan bisa menjadi rahmat, bila hati mampu menafsirinya dengan kacamata iman. Namun banyak di antara kita yang menolak rasa gelisah itu. Kita mencoba membungkamnya dengan tawa yang dipaksakan, atau menutupinya dengan sibuk berlarian mengejar dunia. Padahal, justru di sanalah Allah sedang berbicara dengan lembut. Kegelisahan adalah bahasanya, caranya memanggil hamba agar berhenti sejenak, merenung, dan kembali. Imam Al-Ghazali pernah menyingkap hal ini dengan kalimat yang menembus hati. Hati yang tidak pernah merasa gelisah adalah hati yang telah mati. Kata-kata itu mengajarkan bahwa gelisah adalah tanda masih adanya kehidupan spiritual. Ia seperti rasa sakit pada tubuh, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memperingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Perhatikanlah air embun. Ia kecil, nyaris tak terlihat, namun mampu memberi kehidupan pada bunga-bunga yang hampir layu. Demikian pula hikmah yang Allah turunkan ke hati yang resah. Ia mungkin hadir hanya sebagai satu ayat yang tersentuh, satu doa yang lirih, atau satu nasihat ulama yang terngiang. Namun dari tetes kecil itu, lahirlah lautan ketenangan yang luas. Kegelisahan hanyalah pintu. Bila engkau mengetuknya dengan sabar, maka Allah akan membukakan taman yang penuh kesejukan. Tetapi bila engkau berpaling darinya, maka engkau akan terus berlari tanpa henti, haus tanpa pernah puas. Maka jangan lagi benci pada gelisahmu. Terimalah ia sebagai tamu, dengarkan apa yang dibisikkannya, lalu tuntunlah ia menuju sajadah.
karena di sanalah embun hikmah turun, menetes dari langit, menyentuh hati dan menyembuhkan luka terdalam. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah merasakan gelisah. Bedanya, ada yang menjadikannya jalan kembali, ada pula yang tenggelam karenanya. Maka, mari kita berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah kegelisahan ini sedang mengajakku kembali kepada Allah, ataukah aku sibuk menutupinya dengan fata morgana dunia? Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan, sebelum tidur hendaklah seorang hamba bermuhasabah. Ia bertanya pada dirinya, apa yang sudah kulakukan hari ini untuk Allah dan apa yang hanya kulakukan untuk diriku sendiri? Pertanyaan sederhana, namun bagaikan cermin yang menyingkap wajah asli jiwa kita. Maka mari kita renungkan beberapa pertanyaan muhasabah yang bisa engkau tanyakan pada dirimu setiap malam. Apakah aku hari ini telah mengingat Allah lebih banyak? Ataukah dunia lebih banyak memenuhi hatiku? Apakah kegelisahan yang kurasakan hari ini sudah kutuangkan dalam doa? Atau hanya kuendapkan dalam keluh kesah? Apakah aku pernah menenangkan orang lain yang gelisah? Atau justru aku menambah kegelisahan mereka dengan sikapku? Apakah aku sudah berusaha mencari hikmah di balik peristiwa, atau hanya sibuk menyalahkan takdir? Jika malam ini adalah malam terakhirku, apakah aku sudah siap bertemu Allah dengan hati yang tenang? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membangunkan. Seperti embun yang lembut, ia tidak menghantam tanah, tapi menyusup perlahan, memberi kehidupan. Lihatlah para ulama terdahulu. Mereka tidak takut pada kegelisahan, sebab bagi mereka kegelisahan adalah tanda bahwa hati masih hidup. Imam Hasan Al-Bashri pernah berkata, seorang mukmin itu jika berbuat dosa, hatinya menjadi gelisah, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Dari kegelisahan itu, lahirlah taubat yang tulus. Di zaman modern ini pun kita bisa belajar. Banyak orang yang mencapai puncak karier, memiliki harta berlimpah, tetapi tetap gelisah, sementara ada orang sederhana yang hidupnya pas-pasan, tapi wajahnya berseri, jiwanya tenang. Apa bedanya? Bedanya adalah embun hikmah. Yang satu mencari ketenangan pada harta, yang lain menemukannya dalam sujud. Saudaraku, jangan tunggu sampai hidup ini retak baru engkau mencari air. Jangan tunggu sampai hatimu kering baru engkau mencari embun. Hari ini, saat engkau masih diberi waktu, masih diberi nafas, renungkanlah kegelisahanmu, lalu jadikan ia jembatan kembali kepada Allah. Ingatlah firman-Nya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka setiap kali gelisah menyapa, ucapkanlah dalam hati, aku kembali kepadamu ya Allah, aku mencari embun hikmah-Mu. Saudaraku tercinta, sejak awal kita berjalan bersama dalam renungan ini, kita telah melihat bagaimana kegelisahan bukanlah musuh, melainkan sahabat yang lembut. Kita menyelami sejarah Rasulullah, para sahabat, dan para ulama. Mereka pun pernah gelisah, namun dari gelisah itu tumbuhlah ketenangan, sebab embun hikmah turun menyejukkan jiwa mereka. Kita pun telah memahami bahwa embun hikmah tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Kadang ia datang sebagai nasihat sederhana dari seorang alim. Kadang ia hadir lewat ayat yang menyentuh di tengah malam. Kadang ia menjelma sebagai doa lirih seorang ibu, atau mungkin hanya tetesan air mata yang jatuh saat sujud. Semua itu adalah tetesan-tetesan embun yang menghidupkan hati yang kering. Maka jangan lagi engkau takut pada gelisahmu. Jangan kau anggap ia sebagai kelemahan. Ketahuilah, ia adalah undangan. Allah memanggilmu melalui keresahan itu. Dia ingin engkau kembali, merapatkan diri, bersandar padanya. Karena sejatinya ketenangan tidak ada pada dunia, tidak pula pada pujian manusia, tetapi hanya ada dalam dekatnya seorang hamba kepada Allah. Bayangkanlah kehidupan ini seperti perjalanan di padang pasir, panas, berat, penuh kehausan. Namun, setiap fajar, embun turun, menyegarkan langkah. Begitulah hidup kita, penuh ujian, tapi Allah selalu menurunkan embun hikmah untuk menenangkan jiwa yang masih mau mengingatnya. Ingatlah firman-Nya yang agung. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini adalah janji,
dan janji Allah tidak pernah dusta. Maka siapa saja yang hatinya gersang, datanglah kepadanya. Siapa saja yang dadanya sempit, kembalilah kepadanya. Karena disitulah embun hikmah menunggu, menetes perlahan, menyembuhkan luka, dan memberi kehidupan baru. Saudaraku, dunia ini tidak pernah sunyi dari badai. Akan ada hari-hari di mana engkau menangis, ada masa di mana engkau merasa sendirian. Tapi ketahuilah, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu dekat. Gelisah hanyalah tanda bahwa hatimu sedang mengetuk pintunya. Dan ketika engkau mengetuk dengan sabar, Allah akan membukakan pintu itu dengan kelembutan yang tak terhingga. Maka jangan berpaling, jangan menolak rasa itu. Terimalah kegelisahanmu sebagai guru, lalu tuntunlah ia kepada sajadah. Di sana, embun hikmah akan turun, menyapa jiwamu, dan membuatmu kembali merasakan nikmatnya menjadi hamba. Semoga kita semua diberi hati yang lembut, yang mudah tersentuh oleh nasihat, dan diberi jiwa yang tenang dalam zikir kepadanya. Dan semoga setiap tetes embun hikmah yang turun menjadi penuntun kita menuju ridha Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau merasakan ada setetes embun yang menyejukkan hatimu dari renungan ini, maka ketahuilah itu bukan dari kata-kata saya, melainkan dari cahaya Allah yang menetes ke dalam jiwamu. Maka jangan biarkan embun itu berhenti di dirimu saja. Biarkan ia mengalir, menyentuh hati orang-orang yang engkau cintai. Bagikanlah renungan ini kepada mereka yang sedang gelisah, agar mereka pun merasakan sejuknya rahmat Allah di tengah panasnya kehidupan. Tinggalkanlah jejakmu di ruang komentar dengan doa, dengan nasihat, atau bahkan hanya dengan satu kata, Alhamdulillah. Karena bisa jadi kata sederhana darimu adalah embun hikmah bagi saudaramu yang sedang gundah. Jangan lupa pula untuk menekan tombol like, agar pesan ini semakin jauh menjangkau hati-hati yang haus akan ketenangan. Dan tekanlah tombol subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama, meneguk tetes demi tetes hikmah, hingga jiwa kita dipenuhi dengan cahaya. Ingatlah setiap interaksi kecilmu, satu klik, satu komentar, satu bagikan, bisa jadi adalah amal jariah. Amal yang terus mengalir pahalanya, meski langkahmu sudah berhenti, meski nafasmu telah berakhir. Maka mari bersama-sama kita jadikan dunia digital ini sebagai taman zikir, sebagai samudra hikmah, dan sebagai jalan kembali kepada Allah. Karena dunia ini fana, tapi setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kekal di sisinya. Saudaraku, jangan biarkan embun hikmah ini menguap begitu saja. Mari kita rawat bersama, kita sebarkan bersama, agar hati-hati yang gelisah di luar sana bisa menemukan ketenangan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.